Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah adu cekcok antara Dewa Samsul dan Dewi Kehidupan, pada akhirnya terungkaplah kalau Dewa Samsul telah menggunakan tanah terlarang untuk menyegel Tangsan, namun ia tidak mau mengaku karena takut dimarahi bini. Setelah sekian lama bertanya, Samsul jujur kalau dirinya telah mengambil resiko dengan menggunakan sedikit kekuatan dari tanah terlarang. Jika boleh jujur, tentu Dewa Samsul tak mau menggunakan tanah terlarang karena ia paham betul kalau tindakannya itu dapat mempengaruhi alam dewa. Namun apalah daya, Tangsan terlalu kuat untuk dikalahkan. Dia adalah dewa ganda. Berdasarkan kekuatan Dewa Samsul, ia sama sekali tak yakin bisa mengalahkan Tangsan. Maka dari itu, dia sedikit meminjamkan kekuatan dari tanah terlarang. Dan siapa sangka kekuatan tanah terlarang mampu menyegel sepenuhnya akan kekuatan Dewa Tangsan. Hingga sampai sekarang, kekuatan Dewa Tangsan akan terus berkurang dan bahkan bisa menyebabkan dia menjadi dewa biasa. Nah, yang lebih menakutkan ialah segel tersebut dapat membuat Tangsan melemah dan tak ada satupun dewa yang mampu melepaskannya. Bahkan jika Dewi Kehidupan membantu Tangsan, itu sama sekali tidak berpengaruh. Sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Samsul sepenuhnya ingin menyingkirkan Tangsan dari alam dewa. Dengan begitu, dia akan memimpin dan memperluas alam dewa tanpa ada gangguan Tangsan. Mendengar itu, nampak wajah Dewi Kehidupan terherman-herman seolah tak menyangka bisa-bisanya Dewa Samsul melakukan hal gila ini hanya untuk kekuasaan. Apakah Dewa Samsul tidak mengingat bagaimana kontribusi Dewa Asura terhadap alam dewa ini? Jika saja bukan karenanya, maka komite alam dewa tidak akan seimbang dan bahkan dapat menyebabkan kekacauan yang tak dapat dibayangkan. Sebelumnya, Dewi Kehidupan setuju saja dengan rencana perluasan alam dewa. Namun ia tak menyangka kalau obsesi suaminya itu sangatlah kejam. Memang dia tidak membunuh Tangsan, namun dengan membiarkan kekuatan Dewa Tangsan menghilang dengan perlahan, Samsul lebih kejam dari membunuhnya. Menyadari akan hal itu, Dewa Samsul hanya bisa terdiam dan tak tahu ingin berkata apa. Sebenarnya dia sama sekali tidak ingin mencelakai Tangsan, namun pemimpin alam dewa tersebut adalah hambatan terbesarnya untuk memperluas alam dewa. Jika bertarung satu lawan satu, dia sama sekali tidak yakin bisa menang. Selain itu, berdasarkan Raja Dewa sekelas Tangsan, mana mungkin Samsul mampu menyegelnya dengan kekuatan dia sendiri, dan andai pun berhasil, paling-paling hanya bertahan sebentar. Oleh karena itu, Samsul tiba-tiba menemukan metode yang agak lain dikit. Namun ia tak menyangka dengan masalah ini, istrinya benar-benar marah. Meskipun Dewa Samsul sangat keras kepala, namun dia adalah suami yang baik, suami yang nurut-nurut saja apa kata istri. Di dalam hidupnya tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan Dewi Kehidupan. Nah, makanya saat melihat tangisan Dewi Kehidupan, ia merasa sangat bersalah dan berkali-kali meminta maaf. Dengan lembut, Dewa Kehancuran mengungkapkan kalau dirinya telah melakukan hal yang salah, namun tindakannya itu sudah terlalu jauh dan tak mungkin bisa dihentikan. Tapi tenang saja, ketika semuanya selesai, dia akan menemukan cara apapun untuk membuka segel Tangsan. Mendengar itu, Dewi Kehidupan nampak bodoh amat. Dia menjawab, terserah apa yang ingin dilakukan suaminya, dia tidak akan ikut campur lagi. Dirasa Dewi Kehidupan sudah mengizinkan tindakannya, Dewa Samsul nampak begitu gembira dan menyuruh istrinya untuk tetap di sini. Setelah semuanya berakhir, dia akan kembali ke komite alam dewa dan memperbaiki semuanya. Namun bagaimanapun juga Dewi Kehidupan adalah perempuan. Dia kurang lebih sama seperti perempuan pada umumnya. Dia sulit ditebak. Awalnya dia mengizinkan perbuatan Samsul, namun ketika
ketika Samsul hampir pergi, dia menggelengkan kepala sembari berkata, jika Dewa Samsul pergi, maka ia akan menghancurkan kedewaannya dan diskon umur sekarang juga, bukan tanpa alasan. Hanya ini yang ia bisa lakukan untuk membalas kebaikan keluarga Tangsan. Selain itu, para dewa tingkat 1 yang ada di bawah sana sedang melakukan pertumpahan darah karena suatu masalah, dan yang membuat masalah tersebut tak lain dan tak bukan ialah suaminya. Jadi, sebagai seorang istri, dia akan melakukan hal yang Dewa Samsul akan menyesal selamanya untuk menebus dosa. Melihat mata istrinya yang penuh akan air mata, Dewa Samsul mendekati dan memeluknya. Dia pun meminta maaf karena tindakannya ini telah membuat Dewi Kehidupan merasa sakit. Namun yang jadi masalah ialah baik itu meminta maaf ataupun tidak. Bahkan jika Dewa Samsul tidak berbuat apapun, perluasan alam dewa tak akan bisa diubah. Selain itu, para dewa yang sedang bertarung di bawah sana sudah sulit untuk dihentikan dan bahkan kemenangan sudah 80% dimiliki oleh tim bawahan Dewa Samsul. Meskipun Xiao Bing membawa 7 dewa tingkat 1, namun Samsul telah membawa ratusan dewa tingkat 2 dan 3. Jadi sangat sulit rasanya perperangan ini dimenangkan oleh tim Xiao Bing kecuali Tangsan ikut membantu. Namun Dewi Kehidupan tak peduli akan hal itu. Baginya, yang terpenting ialah Dewa Samsul sudah menyesali akan perbuatannya. Dia tak peduli dengan pertarungan di bawah sana. Dia hanya ingin Samsul berada di sisinya. Melihat sikap Dewi Kehidupan, Dewa Samsul luluh dan mengungkapkan kalau dirinya akan tetap berada di sini dan tak akan ikut campur dengan urusan pertarungan dewa di bawah sana. Saat sedang berpelukan itulah muncul aura ungu kehitaman dan aura hijau yang begitu indah sehingga para dewa yang sedang bertarung menganggap kalau Dewa Samsul dan istrinya sedang bertarung hebat, yang padahal sepasang raja dewa tersebut lagi bucin brutal. Diketahui kalau pertarungan para dewa tingkat pertama itu sangatlah epik, yang saking epiknya jika saja mereka bertarung di benua yang rendah, maka setiap pukulan para dewa mampu menghancurkan setengah benua. Namun karena alam dewa jauh lebih kuat dari benua pada umumnya, membuat power mereka seolah biasa-biasa saja. Diperlihatkan kalau mereka saling bertarung dengan bermacam-macam kemampuan. Dewa sombong melawan dewa api, dewa kegelapan melawan dewa pemalas, dewi air melawan dewi kecemburuan, dan masih banyak lagi yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Sementara 7 dewa origin good bertarung dengan 7 dewa elemen, dewa kerusakan yang merupakan salah satu dewa bawahan Samsul sudah siap dengan palunya untuk bertarung dengan Xiao Bing. Dan benar saja, palu itu langsung melesat ke arah Xiao Bing sehingga saat menyadarinya, Xiao Bing langsung mengeluarkan 7 elemen naganya sehingga terjadilah ledakan yang luar biasa. Sementara di sisi lain, Yu Hao dan Wutong masih sibuk mencari cara untuk menyelamatkan Tangsan. Namun yang jadi masalah ialah Wutong sama sekali tidak merasakan nafas ayahnya. Apa yang terjadi kepada kedua orang tuanya sekarang? Tentunya ini adalah masalah besar. Terlebih ibunya sedang hamil besar dan bisa melahirkan kapan saja. Melihat Wutong yang hanyut dalam kesedihan, Yu Hao meraih pundaknya sembari menenangkan, "Jangan panik, percayalah bahwa ayah dan ibu akan baik-baik saja." Dan karena mereka tidak bisa masuk, Yu Hao menyarankan untuk menyelesaikan masalah yang di luar terlebih dahulu. Mendengar itu, tiba-tiba Wutong langsung bersemangat dan berencana membantu dewa lainnya. Bagaimanapun juga dia adalah putri dewa laut yang tentunya tidak usah diragukan lagi soal kemampuannya. Dan benar saja, Wutong segera membeberkan sayapnya sehingga Yu Hao yang melihat akan hal itu, dia langsung memeluknya dan terjadilah tekanan yang begitu kuat.
Menyadari akan hal itu, 7 dewa origin good dan 7 dewa elemen serta Xiao Bing nampak terheman-heman dengan tekanan Haodong. Bahkan Dewa Samsul yang berada di kabut awan pun juga tak dapat menyembunyikan ekspresi hermannya. Tekanan seperti apa itu? Apakah Dewa Laut berhasil membuka segelnya? Nafas yang dipancarkan Dewi Kupu-Kupu sangatlah kuat, bahkan sama persis dengan nafas ayahnya. Sehingga wajar Dewa Samsul nampak panik karena dia mengira Tang San sudah berhasil membuka segelnya. Sampai sini terungkaplah kalau ternyata dewa yang paling ditakuti Samsul ialah Tang San. Bukan tanpa alasan, Tang San adalah dewa ganda yang siap berubah kapan saja. Selain itu, Dewa Asura adalah dewa yang paling berpengaruh di alam dewa ini. Jika saja bukan karena Dewa Asura, maka bisa dipastikan alam dewa tidak mungkin bisa seperti ini. Saat itulah cahaya Dewi Kupu-Kupu tiba-tiba dilepaskan yang membuat Dewa Samsul sadar kalau itu bukanlah Dewa Laut, melainkan Wutong yang jelas saja mempunyai nafas ayahnya. Sehingga Samsul yang melihatnya, ia nampak sedikit tenang karena bagaimanapun juga itu hanyalah nafas yang tak mungkin bisa bertahan lama. Namun sepertinya Dewa Samsul salah penilaian karena kali ini mereka akan melakukan hal yang sama sekali tidak diduga oleh dewa manapun termasuk Samsul. Dan ya, 8 cincin dewa naik dengan perlahan. Tubuhnya dikelilingi armor emas yang sangat kuat. Di belakangnya terbentang 2 sayap naga, sementara di tangannya ada tombak naga emas yang merupakan pemberian Tang San ke putrinya. Melihat akan hal itu, wajah Dewa Samsul menjadi panik dalam seketika. Kekuatan Yu Hao sekarang telah melampaui dewa tingkat pertama dan bahkan cincinnya pun bertambah menjadi 8. Ya, pada akhirnya dia sadar kalau ini bukanlah teknik biasa. Ini adalah teknik fusi bawaan Master Roh dari benua Doluo. Namun berdasarkan ranah Raja Dewa level 150, kepanikan Samsul menurun sedikit demi sedikit. Mengingat apa yang harus ditakutkan dengan teknik fusi yang paling-paling tak bisa bertahan lama. Saat itu Yu Hao mulai mengayunkan tangannya dan ya, tiba-tiba muncul cahaya keemasan melesat dengan sangat cepat dan langsung terkena pada Dewa Rakus. Jika kalian masih ingat dengan tombak naga emas, tentunya kalian tahu dengan salah satu kemampuan luar biasanya. Ya, tombak itu bisa menghisap kekuatan lawannya, sehingga Dewa Rakus yang malang pun hanya bisa pasrah dan menjerit. Di saat yang bersamaan, Dewa Kerusakan mengambil kesempatan dengan menyerang Xiao Bing, sementara dewa yang lainnya nampak saling adu mekanik lagi sebelum pada akhirnya beberapa dewa bawahan Samsul itu satu persatu melarikan diri. Namun tentunya Samsul telah mempersiapkan perperangan ini dengan sebaik mungkin, dan benar saja ternyata 7 dewa origin good bukanlah melarikan diri, melainkan mereka sedang membuat formasi aneh namun sangat kuat, sehingga Yu Hao dan Xiao Bing yang melihatnya langsung bisa merasakan betapa mengerikan kekuatan 7 dewa bawahan Samsul. Melihat formasi itu, Dewi Kehidupan nampak memarahi Samsul dengan beberapa omelan. Kenapa Dewa Samsul membiarkan 7 dewa itu membuat formasi origin sin good seenaknya saja? Jika saja 7 dewa itu tak dapat mengendalikannya, maka alam dewa akan mengalami kekacauan yang luar biasa. Namun bukannya merasa bersalah, Dewa Samsul malah tersenyum sembari mengungkapkan kalau dirinya adalah pemimpin alam dewa. Jika ketujuh dewa itu tidak bisa mengendalikan formasi, maka ia akan segera bertindak dan menghentikannya. Selain itu, Samsul sebenarnya tidak mau menyakiti dewa manapun. Dia hanya ingin membuktikan seberapa hebat dirinya. Dia ingin membuat alam dewa berkembang. Dengan begitu, para dewa yang membencinya akan mulai paham dan menerimanya sebagai pemimpin alam dewa. Oke teman-teman, gimana? Lumayan seru bukan? Oke lah, saya Warun pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.